Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Amrina, prodi Agroteknologi dengan NIM 091058102101. Baiklah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang karya monumental umat Islam dalam perkembangan iptek. Baik, langsung saja ke video. Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Nama Amrina NIM 09105810210111 Prodi Agroteknologi. Karya monumental umat Islam dalam iptek. Zaman kejayaan dan kemunduran serta upaya kebangkitan umat Islam. 1. Zaman kejayaan Islam di bidang ipteks. Perkembangan Islam dimulai dari saat Rasulullah SAW mendirikan pemerintahan Daulah Khilafah Islamiyah di Madinah. Islam tidak hanya berkembang di Madinah, tetapi sudah berkembang ke seluruh negara-negara di Jazirah Arab dan di sekitarnya. Sepeninggal Rasulullah SAW, kepemimpinan dilanjutkan dengan masa Khulafaur Rasyidin dan masa-masa kekhalifahan. Adapun puncak perkembangan Islam, terutama di bidang ipteks, terjadi pada masa kekhalifahan Abbasiyah. Montgomery Wattway dalam bukunya tentang kejayaan Islam, terjemahan tahun 1990, menganalisa tentang rahasia kemajuan peradaban Islam. Dia mengatakan bahwa Islam bisa mencapai zaman kejayaannya, karena Islam tidak mengenal pemisahan yang kaku antara ilmu pengetahuan, etika, dan ajaran agama. Fakta sejarah menunjukkan bahwa pada masa Daulah Abbasiyah dari tahun 132 sampai 923 H atau 750-1517 M, Islam pernah menguasai dunia selama lebih dari 700 tahun lamanya. Sejarah singkat Daulah Abbasiyah. Dinamakan Daulah Abbasiyah karena pendirian kekhalifahan ini tidak lepas dari sosok paman Nabi Muhammad SAW yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib, dan khalifahnya adalah merupakan keturunannya. Adapun khalifah-khalifah besar yang telah mengantarkan Daulah Abbasiyah ke puncak kejayaannya adalah Abu Abbas As-Saffah, Abu Ja'far Al-Mansur, Harun Ar-Rasyid, Al-Makmum, Al-Mu'tazim dan Al-Watsi. Perkembangan ilmu pengetahuan di masa Daulah Abbasiyah. Pada masa Daulah Abbasiyah ini, Islam menggapai puncak kejayaannya di segala bidang, baik kekuasaan, politik, ekonomi, kebudayaan dan ipteks. 1. Ilmu hadis. 2. Ilmu fikih. 3. Ilmu tafsir. 4. Filsafat. 5. Matematika. 6. Kedokteran. 7. Astronomi. Sebab-sebab kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa kejayaan Islam. Sebab-sebab kemajuan umat Islam di bidang ipteks antara lain, karena fanatisme umat Islam terhadap agamanya, apa yang diyakininya adalah benar dan akan membawa kemaslahatan. Pemerintah yang berpihak kepada ilmu pengetahuan juga sangat mendorong kemajuan ilmu, seperti penghargaan yang diberikan kepada para ilmuwan atas keberhasilannya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Mereka dipersatukan dalam satu bahasa, yaitu bahasa Arab, sehingga mempermudah pengembangan ilmu. Pendidikan dan penelitian juga merupakan unsur yang sangat penting dalam kemajuan ilmu pengetahuan. Maraknya perdagangan internasional juga membawa kemajuan dan percepatan penyebaran ilmu pengetahuan. Sebab-sebab kemunduran umat Islam dalam bidang ipteks. 1. Faktor internal, yaitu umat Islam banyak yang meninggalkan ajaran Islam dan banyak yang malas. Sementara bangsa Barat, mereka tetap teguh dengan ajaran agamanya dan pekerja keras. 2. Faktor eksternal antara lain, A. Bangsa Barat mulai sadar tentang pentingnya ilmu. B. Fanatisme agama. C. Mereka berjiwa petualang. D. Ketergantungan Islam terhadap Barat dalam bidang ekonomi. Dan E. Karena adanya kolonialisme Barat terhadap negara-negara Islam. Belajar dari sejarah, kebangkitan Islam harus dimulai dengan menumbuhkan kembali semangat iman dan takwa kepada Allah SWT, mengikuti tuntunan Rasulullah SAW dengan bekerja keras. Adanya kontak Islam dengan Barat, untuk belajar secara terus-menerus kepada Barat. Adanya pembaharuan pendidikan Islam baik dalam bidang agama, sosial, dan pendidikan dilatar belakangi oleh pemikiran Islam yang timbul di belahan dunia Islam lainnya. Pola pembaharuan pendidikan Islam yang berorientasi pada pola pemikiran modern di Eropa, dan bertujuan untuk pemurnian kembali ajaran Islam. Sekian video dari saya. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.